Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Umul kali ini pada materi langkah-langkah dalam PTK. Langkah-langkah dalam melaksanakan PTK ya. Kita simak bersama. Eh, Menurut Suharsini Arikunto pada tahun 2002 menjelaskan bahwa PTK melalui gabungan eh, kata atau gabungan definisi ya. Dari tiga kata yaitu adanya kata penelitian, tindakan, dan kelas. Makna tersebut sebagai berikut. Eh, Dia menyatakan penelitian yaitu merupakan suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah. Jadi penelitian itu suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah ya. Kemudian adanya tindakan atau action, yaitu sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Tindakan yang dilaksanakan dalam PTK berbentuk suatu rangkaian siklus kegiatan. Kemudian tindakan adalah respon interaktif ya antara siswa dan guru ya dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran atau KBM di kelasnya. Kemudian kelas yaitu sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru eh, eh, tersebut. Jadi siswa atau kelas yang dimaksud bukan harus dilakukan dalam satu kelas, bukan. Jadi kelas yang dimaksud adalah siswa dalam satu kelas yang diberikan perlakuan atau objeknya adalah siswa ya. Atau subjeknya siswa yang dikenai pekerjaan tidak mesti dilakukan di dalam kelas, bisa dilakukan di luar kelas, bisa karya wisata, praktikum, laboratorium, atau kontekstual sifatnya ya. Jadi bisa dilakukan di kelas atau di luar kelas, langsung ke alam nyatanya. Tetapi perlakuannya adalah untuk siswa dalam satu kelas. Cuman setting atau lokasinya atau tempat dilaksanakannya boleh di mana saja sesuai kebutuhan. Kemudian model penerapan atau langkah-langkah penelitian yang kita ambil adalah model Chemnitz dan MTager. Ini adalah model kedua dari penyempurnaan model Kuhn-Lewin ya. Ada kelebihan di model Chemnitz ini dibanding dengan Kuhn-Lewin, yaitu pada bagian revisi. Dia mencantumkan bagian revisi di sini ya. Jadi pada model Chemnitz ini rencana awal yaitu planning ya. Jadi mempersiapkan segala sesuatu, alat, bahan, semua sesuatu yang akan digunakan. Kemudian adanya strategi tindakan apa yang akan dilakukan ya, atau actionnya apa, strateginya. Kemudian dilakukan observasi pada tahap kegiatan berlangsung. Kemudian ada refleksi di tahap akhir kegiatan. Setelah ada refleksi, adanya revisi. Saya sukanya di sini nih, adanya revisi. Ya, jadi siklus 1 itu alurnya dia rencana awal atau planning ya, kemudian ada tindakan atau strategi tindakan disebut dengan action, adanya observasi dalam suatu pelaksanaan, adanya refleksi dari hasil pelaksanaan, dan adanya revisi dari hasil pelaksanaan tersebut. Revisi merupakan patokan atau latar belakang untuk melakukan atau beranjak pada siklus 2. Begitu juga dengan siklus keduanya, masih rencana yang akan direvisi apa, kemudian strategi tindakannya apa, kemudian observasinya, kemudian refleksi, dan dilakukan lagi revisi. Jadi ini alur daripada siklus ya.
Jadi planning, tindakan, observasi, refleksi, dan revisi. Setiap siklus dilakukan, hasil akhirnya direvisi untuk melangkah kepada siklus berikutnya. Apa yang harus diperbaiki? Kemudian langkah satu yaitu menyusun rencana ya. Rencana di sini seorang guru atau peneliti mempersiapkan betul-betul apa yang akan dia gunakan, apa yang akan dia butuhkan saat melakukan penelitian tindakan kelas ini, dengan mempertimbangkan beberapa risiko yang akan dilalui dalam penelitian, bisa adanya perubahan sosial atau mengakui adanya kendala nyata ya yang bersifat material, interaksi sosial maupun psikologis yang situasi terkait dengan pembelajaran. Apa yang dipersiapkan? Sepertinya adanya silabus, RPP, materi yang sudah lengkap, media atau metode yang akan digunakan atau diterapkan, materi lengkap, kemudian langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan media atau metode, kemudian alat evaluasi, kemudian bagaimana memberikan penilaian ya dalam evaluasi tersebut, kemudian apa skornya, standarnya dalam mencapai suatu pembelajaran. Jadi ini yang disiapkan dalam planning ya. Jadi menyusun rencananya ya. Kemudian ada tindakannya atau actionnya. Action atau tindakan ini sudah masuk pada pelaksanaan. Jadi guru melaksanakan dari apa-apa yang dia sudah siapkan tadi, yang sudah dia planning. Ya, jadi guru menerapkan atau si peneliti menerapkan ya. Jadi tindakan dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya. Tindakan sebaiknya berlaku fleksibel dan dinamis yang memerlukan keputusan cepat oleh guru sebagai peneliti tentang apa yang perlu dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Pelaksanaan rencana tindakan memerlukan perjuangan materi ya, sosial, psikologi guru dan siswa. Jadi tindakan yaitu menerapkan ya. Pada bagian tindakan atau action, guru harus berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Setidaknya ada 5 atau 4 orang yang terlibat. 1 guru sebagai peneliti, 2 teman sejawatnya, bisa dia sebagai observer 1 dan kemudian ada observer 2, kemudian ada dokumentasi ya. Di setidaknya ada 3 atau 4 orang yang bisa diajak bekerja sama dalam melakukan suatu tindakan dalam PTK. Kemudian ada kegiatan observasi. Observasi dilakukan saat si peneliti sedang melakukan penelitian tindakan kelas di kelas tersebut. Jadi ada observasinya, ada lembaran observasi untuk guru, ada lembaran observasi untuk siswa, di mana dalam lembaran itu sudah ada item-item tertentu, hal-hal apa yang akan diamati terhadap perilaku atau tindakan si guru, perilaku atau tindakan siswa atau respon guru dan respon siswa. Ya, ini sudah ada di dalam lembaran observasi yang disiapkan. Minimal ada 2 observer yang berada di dalam kegiatan tersebut. Di mana observer 1 dan observer 2 tidak boleh duduk berdekatan. Dia betul-betul murni hasil yang ditemukannya di kelas ya. Jadi dipersiapkan lembaran observasinya. Kemudian ada refleksi. Jadi refleksi ini adalah hasil akhir yang dikaji ulang oleh si peneliti. Jadi refleksi ini mengingat kembali, merenungkan kembali, mencermati, dan menganalisis kembali suatu kegiatan atau tindakan yang telah dilakukan sebagaimana yang telah dicatat dalam observasi. Refleksi dalam penelitian tindakan kelas berusaha memahami proses,
masalah, persoalan, dan kendala nyata dalam tindakan yang telah dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi perekaman ya, refleksi, merenungkan kembali, diingat kembali, dicerna kembali. Refleksi mempertimbangkan ragam perspektif ya atau sudut pandang yang ada tentang situasi pembelajaran nyata, berusaha memahami persoalan serta keadaan di mana persoalan pembelajaran itu muncul. Agar refleksi dapat dilakukan secara lebih baik dan tajam, guru sebagai peneliti sebaiknya melakukan sendiri dan juga melakukan diskusi dengan teman sejawat atau perguruan tinggi lainnya sehingga dapat memberikan dasar bagi perbaikan rencana tindakan selanjutnya. Kemudian refleksi memiliki fungsi evaluatif, artinya menuntut guru sebagai peneliti tindakan kelas untuk menimbang-nimbang pengalamannya, bagaimana pelaksanaannya ya. Demikian cara dapat memberikan saran-saran perbaikan tentang cara-cara yang sudah diterapkan dalam pembelajaran. Jadi merefleksi, merenungkan kembali hal-hal yang sudah dilakukan dan menilai di mana posisi yang dipertahankan dan bagaimana yang harus direvisi. Kemudian baru masuk kepada revisi. Terakhir adalah revisi terhadap hasil siklus, mulai dari planning, tindakan, observasi, dan refleksi. Dari 4 tahap tadi, terakhir adalah revisi. Saat melakukan PTK pada bagian tindakan atau action, guru akan menemukan ketidakpuasannya atau kepuasannya. Oh, saya tadi kurangnya di sini. Oh, tadi kurangnya di situ. Oh, tadi tinggal ini. Oh, ini tadi berlebih dan sebagainya. Inilah namanya refleksi. Kemudian pada refleksi diikuti atau diakhiri dengan revisi. Apa yang harus direvisi? Mungkin terlalu cepat menyampaikan. Oh, tadi ketinggalan medianya atau langkah-langkah medianya kurang atau penilaiannya kurang, atau alat evaluasinya kurang pas dengan materi ya, atau suasana penerapannya tidak kondusif. Jadi ini yang dilakukan pada tahap revisi. Jadi guru harus mengetahui kelemahan-kelemahannya ya, agar tujuan dapat dicapai dan hasil memuaskan. Pada titik kelemahan tersebutlah harus direvisi. Dan kelebihannya bisa dipertahankan ya. Jadi ini langkah-langkah dalam melakukan penelitian tindakan kelas yang sederhana tetapi lengkap begitu ya, yaitu model Chemmis dan Emsteiger. Jadi adanya dia rencana awalnya apa disebut dengan planning. Kemudian ada strategi tindakan atau actionnya saat penerapan. Kemudian ada observasi yang dilakukan saat penerapan atau pelaksanaan. Kemudian ada refleksi, perenungan atau memberikan penilaian akhir. Kemudian ada revisi untuk memperbaiki hal-hal yang harus diperbaiki demi perbaikan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Demikian ya langkah-langkah PTK, sangat praktis dan bisa dipahami. Kalau Bunda menyarankan sih model Chemmis Emsteiger ini sangat sederhana tetapi lengkap begitu ya. Demikian saja materi kita pada PTK, langkah-langkah PTK ya. Mohon videonya di subscribe ya, loncengnya diaktifkan agar mendapatkan kembali materi-materi perkuliahan dari Bunda Umul, dan terima kasih untuk subscribe-nya. Bertemu kembali pada materi berikutnya. Semoga materi-materi yang Bunda sampaikan bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali.